Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ananet. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya mendoakan yang terbaik buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis dan subscribe video ini teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, saya minta tolong subscribe dulu ya teman-teman. Saya doakan yang terbaik buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis dan subscribe video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, kita doakan yang terbaik dan buat negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aslinya tuh podcast dengan Abi. Saya akan podcast dengan Abi lagi teman-teman. Nah ini Abi saya. Aslinya tuh podcast itu kan saya sudah insya Allah kan ya. Saya kan aslinya tuh sama dengan janji ya teman-teman. Tapi kan saya itu kayak gimana ya, masih belum bisa menepati karena masih banyak itu aktivitas lain gitu ya Bia. Iya. Nah itu jadi maaf ya teman-teman, saya belum bisa mencapai target saya sendiri gitu. Nah jadi saya podcast bersama Abi hari Minggu teman-teman. Jadi, hari ini saya akan curhat dikit teman-teman sama Abi teman-teman. Nanti dijawab dengan Abi ya Bia. Nah tentang problematik kehidupan saya atau norma-norma ya, bukan kayak apa itu kayak sudah menjadi hal biasa itu apa namanya itu, menjadi satu hal yang umum. Ya satu hal yang umum ya di lingkungan saya yang sudah menjadi satu hal yang umum, padahal itu aslinya bagi saya nggak umum. Nah apa itu Mbak Ana? Yaitu gibah teman-teman. Tapi saya tak pernah lihat di YouTube itu kan gibah kan, ada gibah yang dibolehin teman-teman, tapi dalam konteks lain. Saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan membahas mengenai dosanya teman-teman. Gibah yang termasuk dosa. Bagi yang gibah yang termasuk dosa itu kayak gimana sih? Ngomongin apa sih gibah yang termasuk dosa? Kan ada gibah yang nggak termasuk dosa. Iya. Terus ada gibah yang termasuk dosa. Jadi pada prinsipnya yang dibilang dosa itu Mbak Ana, itu sesuatu hal yang merugikan, baik itu merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Jadi kalau kita membicarakan orang lain dan sifatnya itu bersinggungan dengan orang lain, merugikan orang lain, maka bisa dipastikan itu perbuatan dosa Mbak Ana. Gitu. Saya mau curhat dikit teman-teman. Ya. Pasti di lingkungan perempuan ya, apalagi khususnya perempuan. Kalau laki-laki saya kurang tahu. Nah, tapi kalau di khususnya perempuan itu kayak gibah itu sudah menjadi mendarah daging teman-teman. Gak anak SMP saja teman-teman, tapi anak maksudnya orang dewasa juga ada yang banyak seperti itu ya, gitu ya Bia. Gitu. Nah, saya itu aslinya itu agak jenuh gitu sama lingkungan saya gitu teman-teman. Karena kayaknya setiap kali kita ngumpul ya teman-teman, setiap kali kita ngumpul pasti pembahasannya ya gitu-gitu aja, ngomongin anak yang nggak ada di sana itu, pastinya seperti itu, atau anak yang nggak disukai di kelas gitu biasanya. Nah saya itu kayak merasa kayak gondel gitu di hati gitu. Saya kepingin bilang ya sudah, saya aslinya mereka sudah tahu kalau itu dosa, aslinya mereka udah tahu nah tapi ya tetap mereka lakuin gitu. Nah gitu. Ya saya kan sudah bilangin tapi nggak terlalu tegas gitu karena saya agak-agak kayak nggak enak gitu ya kalau bahasa agama sesama teman kan ya, itu iman saya kurang kuat gitu ya ya kayak gitu iman saya kurang kuat, jadi saya itu belum bisa memberanikan diri untuk berdakwah kepada teman-teman saya gitu. Nah gitu. Nah saya itu isi sama lingkungan saya jadi saya curhat dikit gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Nah jadi saya itu isi sama lingkungan saya yang kita tadi itu kan saya kan habis kumpul-kumpul tadi ikut pagi itu ya. Abi yang nganter itu. Nah kita kan kumpul-kumpul di tempat makan gitu ya. Yang kita bahas tadi aku nggak cerita ke Abi, tapi sekarang cerita. Nah yang aku tadi pas kumpul-kumpul kita bahas apa ya Bi? Tebak Bi. Bahas apa? Bahas temennya yang tidak ada di situ. Nah iya, jadi membahas teman yang
tidak lagi kumpul. Iya, itu nggak hadir di. Nggak hadir. Iya, pas itu makan-makan bareng itu Iya. nggak hadir gitu. Iya. Jadi Nah, bahan pembicaraan. Iya. Nah, saya itu awalnya itu kayak aslinya tuh saya tuh nggak peduli gitu sama kekurangannya gitu. Karena ya bagi saya itu merugikan diri saya sendiri. Kak, saya dengerin itu jadi energi saya ikut terkuras gitu. Jadi kayak awalnya negatif gitu, kayak nggak enak banget. Saya itu merasa ya, ini teman saya kan sekarang kan situasinya lagi digibahin. Bisa saja suatu hari nanti saya yang digibahin, kan bisa jadi kan ya. Iya, bisa jadi. Aku bisa berpikiran kayak gitu, Iya, Bi. benar itu. Saya sebenarnya tuh risih gitu. Saya sudah bilang ke teman-teman, sudah cukup, jangan kayak gitu. Terus habis itu ya akhirnya bisa mengalihkan topik, tapi cuma berapa saat. Terus habis itu ya kembali lagi ke topik semula, yaitu gibah. Menurut Abi gimana, Bi? Itu keresahan saya, Bi. Ya memang istilah gibah atau ngerasani Ya, itu bahasa memang Jawa. satu hal yang umum, khususnya di kalangan para wanita ya. Di usia remaja kan usia menuju usia dewasa. Jadi kecenderungan kebiasaan orang dewasa itu mulai muncul pada anak-anak remaja. Mungkin kebiasaan para wanita menggibah itu juga mungkin ya dipengaruhi secara hormon genetik sebagai wanita, kecenderungan selalu untuk menggibah karena memang wanita itu kecenderungan dominan dalam emosionalnya. Jadi yang main itu perasaannya, sementara logikanya atau pikirannya itu mungkin lebih didahulukan perasaannya daripada pikiran rasionalnya. Nah, karena kecenderungan itu kebanyakan orang dewasa sukanya itu rasan-rasan, walaupun secara norma atau nilai-nilai agama itu melarang bagian dari perbuatan dosa, tetapi nilai-nilai yang diketahui itu juga tidak bisa menghentikan kebiasaan para wanita di usia remaja hingga para wanita dewasa untuk melakukan gibah. Memang terkadang kita itu udah tahu satu hal yang salah tetapi tetap dilakukan karena kita terbawa, Mbak Ana, terbawa dalam satu lingkungan. Makanya di ilmu psikologi itu ada yang mempunyai perspektif bahwasanya perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena lingkungannya itu punya kebiasaan seperti itu, maka beberapa teman-teman yang sebenarnya tidak punya niatan terbawa kebiasaan seperti itu, kebiasaan ngerasani atau menggibah seperti itu. Makanya dalam mencari lingkungan atau menempatkan diri pada lingkungan yang positif itu sangat penting. Terkadang kita itu tidak mempunyai kuasa, kemampuan untuk merubah sesuatu. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mencari lingkungan, Mbak Ana, mencari lingkungan yang baik. Seperti itu, mungkin bergaul atau menempatkan diri pada majelis ilmu seperti itu, sehingga kita tidak terjebak pada lingkungan yang negatif seperti itu. Kalau situasinya kita nggak ada pilihan, terpaksa di dalam lingkungan seperti itu, itu katanya dalam ajaran agama Islam selama-lamanya iman itu kita tidak tidak menyetujui atau tidak ikut mengiyakan atau apa istilahnya ya, pokoknya kita itu nggak setuju dengan perbuatan itu. Kita tahu perbuatan itu salah dan kita tidak menginginkan, tidak setuju dengan perbuatan seperti itu, tetapi kita tidak bisa merubah situasi dan keadaannya, kita hanya bisa diam. Dengan adanya pikiran dan perasaan seperti itu dalam diri kita, maka itu sudah cukup, Mbak Ana, dalam konteks kita dalam situasi lingkungan yang terpaksa, tidak ada pilihan lain, kita harus dalam lingkungan seperti itu, Mbak Ana.
Jadi yang penting hatinya itu menolak, itu selemah-lemahnya iman. Tapi kalau seandainya punya kemampuan, kekuatan untuk mencegah, ya di apa ya diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kekejian dan kemungkaran, perbuatan yang salah kalau punya kemampuan dan kekuatan. Kalau nggak punya ya diem, tapi diemnya itu tidak setuju dengan perbuatan itu, Mbak Ana. Jadi dalam konteks situasinya Mbak Ana yang diceritakan tadi, kalau memang nggak bisa merubah situasinya, keadaannya, teman-teman tadi kasih nasihat tapi nggak ada perubahan, ya udah diem. Dalam arti kita nggak setuju dengan perbuatan mereka seperti itu, dengan mungkin sedikit usaha atau mungkin berusaha maksudnya sedikit usaha untuk mencoba mengalihkan pembicaraan biar rasanya itu nggak keterusan seperti itu, nggak berlarut-larut, karena rasanya itu cukup bahaya. Semakin dalam kita mengulik orang yang kita gibai, itu nanti kita nggak sadar memfitnah seperti itu bahayanya di situ. Dan kita nggak sadar, kita itu terbawa emosional dengan informasi yang salah dari pembicaraan dalam ini situasi rasan-rasan tadi itu, membicarakan salah satu teman kita. Nah, kita tanpa alasannya jelas membenci teman yang kita bicarakan tadi, karena ada miss informasi yang disampaikan itu nggak kontekstual dengan keadaan teman kita. Dalam arti dalam arti apa yang dibicarakan itu sebenarnya dilebih-lebihkan. Nah, akhirnya muncul kebencian tanpa dasar, ya, tanpa alasan yang kuat membenci teman kita yang kita bicarakan sebelumnya tadi. Itu bahayanya di situ. Tadi ada dua bahayanya, yaitu kita terbawa untuk memfitnah seseorang, dan kita terbawa untuk membenci seseorang atau berprasangka buruk tanpa alasan yang kuat. Nah, gitu Mbak Ana. Makanya menggibah itu termasuk dosa yang besar dalam ajaran agama Islam. Itu perlu diketahui semuanya, ya, perlu diketahui semuanya bagi teman-teman bahwasanya menggibah rasan-rasan itu sebenarnya dosa besar Mbak Ana. Gitu. Nah, tapi sekarang itu kan sudah menjadi hal yang umum ini ya, biasa. Iya, jadi hal yang umum. Ya kan temanku itu pernah bilang gitu kan, aku kan lagi ngumpul-ngumpul ya sama teman ya, cuma kita bertiga saja. Terus ada salah satu temanku yang ngomong, apa kumpul-kumpulan kita tuh kayak tentram biasanya, gak ada unsur-unsur gibahnya gitu. Maksudnya gak ada unsur-unsurnya gibah kan. Saya kan pasti itu kan aku bahas tentang itu, bahas tentang kayak berat badan gitu loh, berat badan kayak gini gitu. Gitu aku bahas tentang itu sama temanku. Terus ada salah satu temanku yang nyeletuk, itu udah jadi hal yang umum gitu kayak, tapi ini di lingkungan saya, nggak tahu di lingkungan lainnya. Tapi saya ini gimana? Apakah? Tapi memang ini Mbak Ana, kebiasaan rasan menggibah itu terjadi di banyak tempat, di banyak tongkrongan, dalam satu pergaulan, mungkin ada di pertemuan ibu-ibu di kampung. Nah, itu hal seperti itu satu hal yang biasa dilakukan tanpa disadari, itu merupakan dosa yang cukup serius, dosa besar. Tapi ada nggak di lingkungan sing gak kayak gitu? Ya ada. Makanya tadi Abi menyampaikan kita harus pandai-pandai memilih lingkungan yang tepat, yang menjauhkan dari perbuatan seperti itu. Di antaranya mungkin lingkungan majelis ilmu, majelis taklim, majelis pengajian, atau lingkungan-lingkungan yang mereka berkumpul untuk fokus, konsentrasi mencapai satu tujuan dalam prestasi seperti itu. Berarti nggak ada waktu untuk
menggibah atau rasan-rasan satu hal yang gak penting, karena semua waktunya dimanfaatkan untuk hal yang baik, untuk mencapai prestasi, contohnya seperti itu. Tapi aku ini tadi ku termasuk gibah teman-temanku yang suka gibah apa enggak? Enggak, ya tadi kan mana kan bilang ada konteks di mana kita membicarakan seseorang itu dibilang satu hal yang negatif atau positif. Nah, itu bisa dirasakan energinya. Kalau yang kita sampaikan itu informasinya itu bias, apa yang kita sampaikan itu bias atau dilebih-lebihkan, kecenderungan memfitnah, terus menjudgment hal yang negatif dan seterusnya, nah itu konteksnya perbuatan yang berdosa. Tapi kalau informasi yang disampaikan atau maksudnya kita itu membicarakan orang lain dalam konteks kita memberikan informasi atau menceritakan kebaikan orang tersebut untuk sebagai contoh yang baik, nah itu satu hal yang baik, bukan satu hal yang salah. Tapi aku sedikit cerita lagi ya Pia. Aku kan kayak itu kan ya, cara ngumpul-ngumpul gitu kan ya. Saya kan kurang tahu sama karakter teman-teman ya. Saya kan cara ngumpul-ngumpul ya, kegiatan saya paling ya cuma baca buku, belajar gitu ya. Itu kegiatan saya paling umum lah ya. Cara ngumpul ya, soalnya mesti gibah-gibah. Tapi ada anak ya Pia. Aku kadang heran gitu ya. Nah itu ada anak itu, dia itu gibah golongan si A Bi. Nah terus habis itu dia itu kan ngumpul sama golongan si B. Terus habis itu dia itu ngumpul sama golongan si A, gibah golongan si B. Itu lah sama jangan adu domba ya. Iya. Mungkin dia tuh gak sadar gitu. Tapi apa ya aku bilangnya ya. Tapi kan itu kan kayak biasanya orang yang digibah, biasanya orang yang gibah itu dia itu kalau digibahin itu merasa kayak kayak gak pernah digibahin gitu Bi. Abi paham gak sama omonganku Bi? Jadi aku juga punya teman kayak gitu Bi. Itu termasuk lingkungan toksik gak Bi? Aku aslinya kadang takut aslinya sama biasanya itu karena dia itu punya role model. Jadi mungkin di satu lingkungan, satu tempat ya, mungkin di lingkungan rumahnya atau di mana dia itu punya role model orang yang seperti itu. Jadi ada kecenderungan dia itu meniru maksudnya. Meniru perilaku seperti itu di lingkungan yang lainnya. Jadi ada satu bentuk namanya itu social learning. Social learning itu mencontoh ya, mengikuti kebanyakan, mengikuti kebanyakan dalam satu lingkungan. Mungkin dalam lingkungannya yang dia temui seperti itu, makanya dengan social learning yang dia alami akhirnya membentuk sifat dan karakternya Mbak Ana, seperti itu. Itu aslinya gibah itu dari zaman dulu ya? Iya, itu ibarat itu sifat naluri negatif manusia atau sifat dasar manusia yang negatif. Itu gibah itu dosa itu bisa dihindari tapi walaupun ya, kan bisa aja kan kita kan nggak sadar ya, memang gitu. Manusia kan memang tempatnya salah Mbak Ana. Makanya kita diajarkan ketika kita ingat dosa kita beristighfar. Tetapi dengan prinsip emas yang kita pegang, bahwasanya kita selalu berusaha untuk berbuat baik, menjauhi perbuatan dosa, melakukan sesuatu yang bermanfaat, melakukan amalan-amalan soleh, kan prinsip emas. Kita menjaga diri Mbak Ana untuk tidak berbuat seperti itu, walaupun ada dorongan kita untuk berbuat seperti itu, karena itu bagian sifat dasar negatif manusia. Manusia kan makhluk yang kompleks. Di dalam diri ini ada unsur perasaan, ada unsur logika lah, ada unsur sosial, pokoknya kompleks lah. Karena kompleksnya manusia seperti itu, nah itu ada unsur-unsur negatifnya di dalam manusia. Juga ada unsur-unsur positif juga. Ada dua unsur yang saling berperang antara malaikatnya atau setannya, seperti itu. Yang baik yang buruk itu saling mempengaruhi gitu.
Terima kasih ya Bi informasinya ya Bi. Sama-sama Mbak Ana. Ya kita berdoa saja ya teman-teman, semoga kita bisa terhindar dari perbuatan dosa gibah. Iya, Ya. dosa gibah. Dan orang-orang yang suka gibah. Pokoknya teman-teman atau lingkungan yang toksik gitu ya. Kita doakan semoga kita itu terdapat pada lingkungan yang baik gitu ya. Oke. Itu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau salah perbuatan. Jika ada informasi yang bisa kalian tambahkan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.